warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman santri yang Allah muliakan, alhamdulillah, summa alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kenikmatan sehat, kesempatan untuk berjumpa kembali, ya. Santri-santri tahfizul Quran, ya. Semoga bukan hanya tahfiz, tetapi juga paham. Bukan hanya paham, tapi juga melaksanakan atau amil, sebagai amil. Bukan hanya melaksanakan, tapi juga berkewajiban untuk mendakwahkan. Ya. Dan kita berdoa serta berharap kepada Allah agar usaha kita di hari-hari yang lalu, ya, susah payahnya kita, ya, letihnya kita itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi pahala, ya, yang menjadi pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak, karena pahala itu butuh kita. Kemudian yang kedua, salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula para keluarganya, para sahabatnya, ya, para umatnya, para pendukungnya, para pelanjut risalahnya dan mengikuti sunnahnya, dan siapapun kita, semua rindu akan syafaat beliau di yaumul kiamat kelak, ya. Alhamdulillah, kemarin kita telah membahas surat At-Takatsur, yang mana kita membahas kehidupan tentang orang-orang yang lupa terhadap negeri akhirat. Ya, berarti dunia dilupakan oleh dunia. Nah, nanti ini menarik sekali. Di atas surat ini ada Al-Qari'ah. Ya, di atas surat Al-Qari'ah ada Al-Adiyat. Di atas Al-Adiyat ada Al-Zalzalah. Menarik. Orang yang lupa dengan dunia diingetin sama akhirat. Ini tentang akhirat, tentang kiamat. Ya, Al-Qari'ah ini tentang kiamat. Di atasnya ada Al-Adiyat. Al-Adiyat, kuda perang yang luar biasa, berpacu kencang. Ya. Orang dibuat kagum dengan kemilauan dunia, ya. Ya. Kemudian habis surat Al-Adiyat, atasnya ada surat Al-Zalzalah tentang kiamat lagi, guncangan lagi. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kesan seperti ini. Terkadang, ya, kita tuh lupa bahwasanya ada sesuatu yang mengerikan di hari kiamat kelak, yaitu adalah kejadian-kejadian yang dahsyat yang Allah siapkan. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang kufur kepada Allah. Kita berdoa agar kita tidak menjumpai hari yang dahsyat itu, ya, karena nanti Allah akan wafatkan orang-orang yang beriman sebelum hari kiamat dan akan menyisihkan orang-orang yang kufur, ya, yang nanti dihancurkan oleh Allah di hari kiamat. Ya, ternyata orang-orang itu disebabkan karena duniawi mereka, dan tidak menutup kemungkinan orang mukmin, orang berislam, orang Islam juga bisa kafir, bisa juga kufur dan lupa, sebabnya karena dunia, lebih cinta ke dunianya. Itu kesan Allah, ya, membuat seperti itu, ya. At-Takatsur, ya, pantas kan ketika kita melihat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itu nafsu yang mutmainnah. Kemudian ada nafsul lawamah, ayatnya seperti apa? La uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin. Allah sandarkan, Allah sejajarkan. Setelah Allah bersumpah dengan hari kiamat, Allah bersumpah dengan nafsu lawamah. Ya, nafsu kita ini yang kadang baik kadang buruk, bisa hilang kalau kita lihat kiamat, ingat kiamat. Maksudnya apa? Kadang baik kadang buruk, kadang baik kadang buruk.
supaya baik terus, ingat di akhirat nanti ada kiamat. Di akhir kita nanti ada kiamat. Maka orang yang mengingat hari kiamat itu insya Allah bisa mengendalikan hawa nafsu. Ya, jangan sampai tadi, wah, kita seperti orang yang dilupakan oleh dunia. Kita sudah bahas surat At-Takatsur. Berbangga-bangga, berlomba-lomba, ngejarnya dunia terus. Akhiratnya nggak kepikir itu. Ya. Artinya Allah bilang la tarawunnal jahim. Itu tadi. Nah, ayat ini menurut Ibnu Mas'ud ini adalah surat yang diturunkan di saat fase Makkah atau Makkiyah. Makanya betul-betul surat ini dihadirkan untuk orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa ya agar kita ditetapkan keistiqomahan iman, karena memang hiruk pikuk fitnah akhir zaman ini luar biasa. Baik ya, kadang jadi buruk. Terlihatnya buruk, kadang baik gitu ya. Jadi memang masya Allah. Ini subhat ya. Subhat dan syahwat ya, dua fitnah ini, subhat dan syahwat. Subhat ini kadang baik buruknya. Kembali ke Al-Quran ya, kembali ke sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, kembali kepada Rasulullah, kembali kepada Allah, kembali kepada para ulama ya, kita betul-betul sikoh. Nah, dengannya itu baru nanti iman kita tegak. Tapi kalau dunia terus yang kita ikuti ya itu nanti begitu. Nah, kita ingatkan setelah kita membahas At-Takatsur, kita diingatkan untuk membahas Al-Qari'ah. Ini luar biasa nih, Al-Qari'ah. Ibnu Katsir menjelaskan Al-Qari'ah itu ismun min asma'il yaumil qiyamah atau min qiyamah. Jadi ada nama-nama hari kiamat yang Allah pilih seperti apa? Al-Qiyamah jelas Al-Qiyamah. Terus seperti apa? Al-Waqi'ah, Al-Haqqah, Shakhah, Tamah. Wah, banyak sekali. Ya, banyak sekali. Al-Ghasyiyah, hari kiamat. Dan ternyata hari kiamat itu sangat mengerikan. Ya, sangat mengerikan. Coba kalau kita tahu datangnya hari kiamat, gimana? Persiapan dulu kan? Enggak, Allah itu memberikan pesan di surat ini itu tiba-tiba. Coba biasanya orang mau mengabarkan sesuatu tuh ada sesuatu yang dikabarkan dengan beberapa kata. Kalau ini enggak, Allah ngasih satu kata. Al-Qari'ah berapa kata? Satu kata. Jadi Allah tuh Al-Qari'ah. Apa Al-Qari'ah? Dan ini belum dipakai oleh orang Arab. Kan bahasa Arab Ustaz. Iya. Kalau qara'a pakai ain ya, bukan hamzah. Qara'a itu sering dipakai. Ya, yaqra'u apa ya? Apa kalau di sini ada qara'athum pakai apa? Pakai ain ya, bukan pakai hamzah. Itu sering dipakai. Tapi kalau Al-Qari'ah ini pakai. Artinya apa sih, Saci? Artinya itu suara pukulan. Tapi nanti bukan sekedar pukulan. Ya. Kalau Imam Asy-Syaukani menjelaskan, qara'atuhum al-qari'ah idza waqa'a bihim amrun fadhi'un. Jadi suara pukulan yang gini aja lah gampangnya lah. Yang membuat kita itu ngeri. Membuat kita ngeri. Yang kengerian itu karena memang khawatir akan terjadi sesuatu pada kita, sesuatu yang buruk kepada kita. Lagi tidur nyenyak malam-malam, nggak ada janji, nggak ada buat apalah acara, pokoknya malam-malam tidur. Ada yang mukul kamar antum dengan keras tengah malam, bukan subuh ya, beda. Dok 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 dengan keras. Yang suaranya itu mungkin nggak enak ya, tapi khawatir. Ya, terus antum apa yang antum merasakan tatkala mendengar suara itu? Bertanya-tanya kan, ada apa ini? Jangan-jangan saya kenapa nih? Mengira ada sesuatu yang akan dia terima. Contoh, antum kalau dengar peperangan, jeder-jeder di televisi, ngeri nggak? Nggak terlalu ngeri. Tapi kalau antum mendengar perang, suaranya dahsyat, tapi perangnya itu di situ tuh, ya mungkin desa sebelah ya. Gimana antum pikirnya?
takut nyasar pelurunya ke sini. Jadi maksudnya pukulan, hentakan yang suaranya itu membuat kita takut dan khawatir, itu menyerang kita. Nah, itu al-qari'ah itu. Ribet banget sih, ya ini harus dijelaskan. Makanya Allah pakai al-qari'ah. Al-qari'ah. Dan setiap kata kalau dia pakai tak tamar butoh ya, makanya kiamah ya, kiamah, sohoh, apalagi tomah, apalagi ya, haqqah, itu pakainya tak tamar butoh. Itu sesuatu yang besar, kabir, kabirah, sesuatu hal yang lebih azim, lebih unggul. Ya, kalau Abu Hir tadinya kan Abu Hurairah, Abu Hir ya. Cuma ketika di ahli hadis banyak dikenal Abu Hurairah, bapak kucing betina. Memang tanda tatamar butoh menyaratkan ia seperti ismunnya itu perempuan, ya, betina kalau hewan, perempuan, ya. Tetapi di satu sisi lain, kalau ilmu balaghah, tata bahasa, kalau dikasih tatamar butoh itu menjadi yang besar, yang dahsyat. Itu hikmahnya Allah memberikan setiap kiamah, nama-nama hari kiamat itu pakai tak tamar butoh. Nanti akan kita sebutkan juga contoh seperti ini. Aisyatin, Aisyatin. Ya, di ayat yang ke-7 Aisyah. Ada tak tamar butoh. Padahal kan aslinya ada enggak itu makna kehidupan. Ya Aish, cuma Aish saja. Kenapa perlu ada tak tamar butoh? Karena nanti nyamannya kehidupan yang luar biasa dia dapatkan. Oke, kita kembali lagi. Ya, al-qari'ah. Ya. Suatu pukulan yang luar biasa, yang dahsyat. Yang mana orang lain pada tanya, orang Arab pada tanya, al-qari'ah. Hatinya itu pada gimana? Antum kalau ngasih info seseorang, antum sedang gak terburu-buru, sedang kondisi aman, antum gimana kasih info? Maaf, seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Atau meminta sesuatu, maaf, saya lagi butuh ini, lagi butuh ini. Tapi kalau antum sedang darurat, khawatir, sedang kepepet, sedang tidak ada waktu, bagaimana antum minta? Bagaimana antum menginfokan orang? Kebakaran. Satu kata apa dua kata? Lagi kepedesan. Ya kalau antum nggak begitu pepet ya boleh minta minumnya tadi habis makan. Coba kalau pedes banget, air. Al-qari'ah seperti itu. Allah sampai tidak butuh kata yang lain untuk menggambarkan khawatirnya, ya, kekhawatiran pada hari kiamat itu. Cukup satu kata, al-qari'ah. Bingung orang, al-qari'ah saja. Dilanjutkan, mal-qari'ah, marah ditanya, ya. Antum tahu apa itu al-qari'ah? Ditambah lagi, wa ma adraka mal. Allah memberi kesan begini, al-qari'ah, ada seseorang, ya, antum tahu orang itu misalnya, loh, kamu yang infokan, kamu yang nanya, nggak tahu, dan dijawab lagi, bukannya dijawab malah dilanjutkan, wa ma adraka mal qari'ah, dan apa yang kamu ketahui tentang orang itu misalnya, kan al-qari'ah, apa al-qari'ah itu, dan apa yang kamu ketahui tentang al-qari'ah, kan gitu artinya, ya kan, seperti gini. Ada seseorang, kamu tahu orang ini? Apa yang kamu tahu tentang orang ini, kan begitu. Jadi menginfokan, menanya lagi. Seakan-akan Allah mau menginfokan kita tidak ada yang tahu tentang al-qiyamah, tentang al-qari'ah. Wa ma adraka mal, itu senada, selaras dengan surat al-haqqah. Coba cek. Mal wa ma adraka mal haq. Sama enggak? Sama. Ini ada al-haqqah. Apa itu al-haqqah? Supaya kita, loh, tak kira mau ngasih tahu, malah nanya. Wa ma adraka mal haqqah. Loh, bukannya dijawab malah nanya lagi. Allah tuh pingin tahu, enggak ada yang tahu tentang al-haqqah kecuali Allah. Tidak ada yang tahu al-qari'ah kecuali
Kiamat itu hanya Allah yang tahu. Maka Imam Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, ya, beliau ahli tafsir, ya, cuma beliau belum menyelesaikan kitab tafsirnya ketika beliau masih hidup. Tapi beliau luar biasa banyak mentafsirkan ayat, dan beliau orang yang tawaduk sekali, Mutawalli Asy-Sya'rawi. Allah berfirman seperti itu agar tumbuhnya rasa penasaran. Ya enggak? Gelas, ya. Apa? Ini gelas apa? Apa yang kau ketahui tentang gelas ini? Makin gelas biasa sama aja kayak gelas. Cuma gelas sudah tahu, sudah sering dipakai. Tapi Al-Qari'ah tidak. Pukulan, wong letupan, ya. Nah, itu. Jadi bukan pukulan yang sederhana, tapi pukulan yang dahsyat. Kenapa kok Ustaz harus jelaskan seperti itu? Karena supaya kita itu kalau melihat Al-Quran itu kita mendapat keberkahan faham. Fahamnya berkah. Supaya tidak hanya lewat. Maka Allah perintahkan mentadabburi, ya, liyadabbaru ayatihi wa liyadzakkaru ulul albab. Perintahnya mentadabbur. Quran dibaca sama Quran mentadabbur, didadabbur, itu berbeda hasilnya. Nah, kita harus tahu kenapa sih Allah pakai ini? Kenapa kok Allah harus menjelaskan tentang Al-Qari'ah? Ya, bagaimana tidak? Hari yang dimana kacau. Coba lihat surat Al-Hajj. Inna zalzalata sya'ati syai'un azim. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdiatin amma arda'at wa tada'u kullu dzati hamlin wa taran nasa wa ma hum bisukara walakinna adzaballahu syadid. Orang sudah enggak peduli pada anak-anaknya yang menyusui, yang lagi hamil, keguguran. Orang kayak apa? Sukaro, mabuk. Wa ma hum bisukara, mereka tidak mabuk. Tetapi karena azab Allah yang sangat pedih, yang sangat besar. Kondisinya seperti itu. Ya. Itu luar biasa enggak itu? Dasar seperti itu. Yauma yafirul mar'u min ummihi wa sahibatihi kullin min syaqi. Masya Allah, enggak peduli sudah. Sana lari ke sana, lari ke sana. Ya, maka kita akan lanjutkan betul. Ini yang akan menjadikan kita sadar bahwasanya ayat ini atau surat ini melihat kebesaran Allah yang sangat mudah bagi Allah itu mau ngapain di dunia ini, di bumi ini, terserah Allah. Allah ala kulli syai'in qadir. Ya, kita hanya seperti kalau di sini digambarkan anai-anai, ya. Nih, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Apa artinya? Manusia menjadi seperti, ya, ada yang bilang laron, ada yang mengatakan anai-anai yang berterbangan, kan, tidak tahu arah. Itu menggambarkan ayat ini, ya, manusia itu sangat kecil. Bahkan lebih tepatnya lagi bukan laron sebenarnya. Kalau laron masih agak kelihatan, lebih kecil lagi. Coba binatang apa yang kecil, ringan, mudah ke bawah, obang-abing angin, nggak tahu tujuan, terbang. Kecil yang biasanya di lampu itu, dia lebih kecil dari laron. Ini maksudnya adalah manusia tidak berdaya. Manusia tidak berdaya maksudnya itu. Makanya seperti ini. Imam Al-Qurtubi menjelaskan ketika menafsirkan ayat Al-Qari'ah, mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Dari situ saja sudah menjelaskan bahwasanya kita tidak ada keunggulannya sedikit pun. Ya, kalimatul istifham ala wajhati ta'dim wa tafkhim lisaniha. Wa ma adraka mal Qari'ah. Sebuah pertanyaan lagi yang sebetulnya dari pertanyaan itu sudah kelihatan. Ya, Allah itu maha tahu. Kalimat pertanyaan yang menunjukkan bahwasanya besarnya urusan, besarnya perilaku Allah nanti.
fi'lunnya Allah nanti ketika hari kiamat. Ditambah lagi yauma yakunun nas. Digambarkan lagi seperti yang tidak berdaya, yang berterbangan. Itu manusia, kondisi manusia. Ya, ini kita berbicara tentang hari kiamat. Kemudian ditambah lagi, wa takunul jibalu kal, tadi manusia. Allah menyetarakan seperti ya hewan yang kecil terbang. Nah, yang sekarang adalah jibal, apa? Gunung. Gunung seperti apa? Coba kita baca. Kal'ihnil manfush. Bahasanya itu ya yang paling mudah itu seperti apa ya? Kalau bahasa di tafsirnya itu sesuatu yang ringan sekali, ringan sekali. Gunung itu menjadi ringan. Gunung berat enggak? Pasak bumi gimana enggak berat, ya? Tapi apa? Jadi ringan dan itu terbang, berhamburan. Ya berarti banyak yang mengartikan seperti kapas. Ya ringan memang karena sesuatu yang ringan yang mudah terbawa. Itu gunung. Ya. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Digambarkan dalam surat An-Naml ayat 88. Kita kira tuh gunungnya tegak yang kokoh gitu bakal diem di tempat, yang goyang yang lain enggak, dia bisa bergeser kemanapun Allah kehendaki. Itu apa namanya pandangan atau itu adalah kondisi bagaimana hari kiamat. Coba dibayangkan, siapa yang mau mendaftar acara hari kiamat? Ya. Sangat luar biasa. Maka tolong istiqomah dalam keimanan. Ya, kita istiqomah dalam keimanan. Kalau kita sudah bisa, kita punya teman SD, kita punya teman SMP, kita punya teman SMA, kita punya tetangga yang bisa kita raih, diingatkan, ya, agar tetap teguh ke dalam Islam. Ya. Karena tadi dunia soalnya yang sering menipu kita tuh dunia. Nah, setelah Allah menggambarkan dari manusia seperti itu, kemudian dari hal yang luar biasa, jibal, ini gunung, bisa jadi kapas yang berterbangan seperti itu, lalu Allah lanjut ke ayat berikutnya. Fa amman thaqulat mawa, siapa nanti yang berat sakil, berat timbangan apa? Kebaikannya. Dia akan fahuwa fi 'isyatir. Jadi bukan hanya timbangan tapi timbangan kebaikan. Berarti bagaimana? Hanya Allah yang tahu. Kita hanya bisa ikhtiar. Emang kita jamin kita sholat, kita ngaji, kita melakukan amal soleh bakal memperkuat timbangan kita? Yakin? Belum tentu. Ya, bisa jadi malah nggak berarti sama Allah sama sekali. Ya, maka yang penting ikhlas, kemarin itu kita sampaikan, ikhlas. Ya. Takil. Contoh seperti ini. Ada ayat wa qadimna ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Ada orang yang beramal banyak, tetapi ketika dites apa? Haba'an mansura. Amalnya itu seperti debu-debu yang berterbangan. Itu ada yang begitu. Tapi ada tatkala itu kisah yang luar biasa. Ibnu Mas'ud tahu ya, yang memiliki tubuh yang kecil, kurus. Jadi yang punya tubuh kurus kecil nggak usah minder. Ibnu Mas'ud ahlul Quran, profesornya Al-Quran, ya, sempat memimpin di Kufah juga. Bagaimana ketika dia manjat pohon apa itu yang buat siwak itu, tersingkaplah betisnya, kelihatan kakinya kecil ternyata Ibnu Mas'ud tuh. Sahabat ada yang mempertawakan, oh itu kecil kakinya Ibnu Mas'ud. Rasulullah marah, antum kenapa bertawakan? Antum tahu kakinya Ibnu Mas'ud, kata Rasulullah, asqalu min Uhud, lebih berat dari
hadisnya aja lebih berat dari gunung Uhud. Belum tangannya, belum badannya, belum Al-Quran yang di kepalanya. Kenapa Rasulullah bilang seperti itu? Karena dia Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Dia memiliki memiliki sebuah keutamaan yang luar biasa. Ibnu Mas'ud pengembala dia sebelumnya, tapi luar biasa. Apa yang dilakukan Ibnu Mas'ud, ya, itu tentu akan berdampak kepada timbangan akhirat nanti. Apa yang dilakukan kita juga akan berdampak pada apa yang kita dapatkan di akhirat. Nah, Allah tadi bahas kiamat, oke lah. Kita berdoa ya Allah agar tidak menemui hari kiamat. Oke. Setelah itu beres nggak urusan setelah kiamat selesai? Nah, ada mizan. Habis mizan, hisab. Habis hisab baru sirat. Nah, itu ada neraka, ada. Ayo. Itu urutannya itu. Ya, pada mahsyar nih. Itu kan fa amma man utiya kitabahu biyamini fa yaqulu ha ra'u kitabiyah. Oh, pede kalau dapat dari kanan itu pede. Ini kitabku tuh. Makanya kenapa kok kitabi tapi kitabiyah? Karena kitab yang dahsyat. Ya, karena ada tata marbutoh di sana. Dahsyat. Oh, senang. Coba sebaliknya. Fa man utiya kitabahu bishimali fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Tuh, kalau bisa jangan dapat lah. Ini dari kiri. Aduh ya Allah. Kalau bisa jangan dapat ini kitab. Terus selanjutnya gimana? Walam adri ma hisab. Aduh, kalau udah dapat nih, mizannya udah dapat nih. Hisabnya gimana terus? Ya laitaha kanatin. Tak kira mati itu udah beres urusan. Ternyata mati malah nambah urusan. Coba. Itu indah sekali ya Al-Quran. Itu nanti semua akan begitu. Yang nerima kitab dari kiri. Nah, maksudnya adalah ketika kita betul-betul berat timbangan kebajikan yang kita kumpulkan, tetap dijaga ya. Dohir batin dijaga amal solehnya. Fahuwa fi aisyatir radiyah. Kita akan hidup di akhirat. Bukan hayah, tetapi pakai aish. Karena kalau hayah masih umum, hayatan thayyibah, masih umum. Kehidupan baik, hayah itu umum. Ya. Kalau aish itu mesti mulia, mesti baik. Ya, aish. Ya. Aisyatir radiyah, yang penuh dengan ridho Allah, yang kita juga ridho dengan ketetapan Allah. Itu radiyah, mengikuti depannya radiyah. Ya, semuanya pakai tata marbutoh. Nah, kemudian kita berbicara sebaliknya. Wa amma man khaffat fa ummuhu. Wah, itu serem itu ya Allah. Nauzubillah min dzalik ya Allah. Barang siapa yang khauf ringan timbangannya, maka neraka. Ummuhu hawiyah, ibunya itu hawiyah. Hawiyah itu ibu neraka. Ibu induknya neraka. Hawiyah. Dan Allah berikan kalimat ummuhu hawiyah, ibunya itu neraka. Itu seakan-akan gini. Gimana hubungan ibu dengan anak? Saya tanya dulu. Ibu dengan seorang anak bagaimana hubungannya? Dekat apa jauh? Sayang apa enggak? Itu nanti kita disayang sama neraka nanti. Neraka gak akan jauh-jauh dari kita. Kalau tadi khofat mawazin. Jadi beda itu. Itu satu maknanya. Tapi ada juga yang ummu hawiyah itu nanti gini. Diterjunkan ke neraka. Jadi hawiyah itu adalah neraka yang modelnya itu diterjunkan dari ubun-ubun dulu baru ke dasar. Itu hawiyah. Jadi ibumu itu nanti ketika kalian khofat mawazinu, ibu atau kalian akan mendapati hawiyah, neraka yang harus terjun ke bawah, didahului oleh kepala dulu. Ayo.
Gimana? Jadi kira sebentar, lama itu. Jadi kira pelan. Kalau terjun cepat apa lambat? Cepat. Hawiyah. Ya. Inna adzabaha kana gharama. Sesungguhnya azab itu adalah kebinasaan yang kekal. Dalam surat Al-Furqan ayat 65. Ya, itu adalah neraka. Oke. Kalau Imam As-Sa'di menjelaskan memang hawiyah ini adalah selaput otaknya yang dikembalikan ke dalam neraka. Jadi tadi yang pertama adalah neraka hawiyah. Ya. Yang kedua nih ya, yang kita sebutkan tadi, selaput ini ubun-ubun kita nih dimasukkan ke dalam hawiyah. Jadi modelnya terbalik seperti ini. Jadi ngeri gitu sekali hawiyah. Makanya nanti neraka tuh macam-macam sifatnya. Ya, satu sifat menunjukkan sifat yang lain. Ya, satu nama menunjukkan nama-nama yang lain. Langsung ditanya sama Allah, wa ma adraka ma hiyah, dan tahukah kamu itu apa neraka hawiyah itu? Ya. Narun hamiyah. Narun hamiyah apa artinya? Neraka yang sangat panas. Insyaallah. Bandingannya berapa? 70 kali. Api yang di Indonesia, api yang di dunia, nggak hanya di Indonesia, api yang di dunia itu 1/70-nya. Ya. Jadi harus di 70 kali lipatkan lagi, baru itu standar api di neraka nanti. Nyalakan kompor, Sydney, masukkan tangan ke situ, apa yang terjadi? Orang kompornya nggak nyala. Nyalakan kompor, panas. Ya, itu baru 70%. Sedangkan dibakarnya berapa lama? Waduh. Ka'alfisanatin mimma ta'uddun au khamsina alfa. Waduh, memilih tuh 1000 tahun dilipatkan atau 50.000 tahun, itu kita sehari di sana itu. Satu hari di sini, satu hari di sana dengan perbandingan segitu, 1000 sampai 50.000 tahun. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi kalau kita tahu, selain kita belajar tentang hari kiamat, di surat ini kita belajar tentang dahsyatnya siksaan Allah kepada siapapun yang masih ringan timbangannya, timbangannya. Maka bagaimana solusinya? Perbanyak timbangan. Apakah harus dengan amal soleh yang berat-berat? Tidak harus. Membantu orang senyum saja sudah amal soleh, ya kan? Menolong juga amal. Buat ustadznya senang juga, buat orang tua senang juga amal soleh. Nah, ini sebuah amal soleh. Jadi amal soleh ya memang ada yang mahdoh, ibadah itu ada yang seperti itu, ghairu mahdoh. Jadi ya kita berakhlak itu juga amal soleh. Maka kita terus berdoa ya di kajian ini. Insya Allah kita akan lanjut kepada surat Al-Adiyat. Nanti kita bahas tentang dunia lagi, siap-siap. Ya. Pokoknya kalau bahas tentang dunia tinggalkan, jauhi. Kalau bahas akhirat tekatkan supaya nanti merasa tuh akhirat tuh di depan. Ya, Sydney ya. Ya Akram. Kenapa akhirat harus didepankan? Karena kalau kita tahu akhirat, amalan kita akan semangat. Coba Ardi, ada misalnya ada malaikat datang ke kamu, Ardi, saya malaikat, besok sore kamu mati. Apa yang Ardi lakukan besok sore? Apa bahasa apanya? Besok sore lo mati. Pasti dia udah nggak mau ngapa-ngapain dah. Di sini terus dia, sholat terus. Coba aja Wahid besok mati, gimana? Udah, nggak akan makan dia. Boro-boro mau makan. Besok udah mau mati kok masih makan.
Jadi kadang orang itu kalau lihat akhirat, ingat akhirat, itu makin rajin akan ibadahnya. Yaitu obatnya itu. Tapi kalau lihatnya cuma dunia, oh nanti lah masih ada 2 tahun 3 tahun. Coba kalau kita akhirat, aduh, besok langsung dihisab nih. Belum banyak nih amal. Wah, luar biasa. Lebih cepat dalam orientasi amalnya itu lebih cepat. Karena bukan sembarang orientasi, tapi orientasi akhirat. Seakan-akan kita ini enggak, ya buat apa saya gini-gini, karena nanti depannya sudah berjumpa dengan Allah. Kedepannya sudah akan ditimbang amalnya. Berarti lebih sadar dia. Tapi kalau orang duniawi nggak akan berpikir itu, tidak. Dia akan terus menjumpai. Maka di sini kita di tafsir Ali As-Sabuni, Syekh Ali As-Sabuni menjelaskan ketika Rasulullah menggambarkan bagaimana anak Adam mencintai dunia. Lau kana li ibnil Adam wadiyan min dhahab. Kalau lah ibnu Adam itu dikasihkan 2 lembah emas, ya, laibtiga lahuma salisan, dia akan meminta yang ketiga. Wala yamla'u famun ibni Adam ila turab. Padahal tidaklah mereka, ya bahasanya nanti juga bakal mulutnya terisi oleh tanah. Ada emas 1, dikasih 2 lembah emas, udah dikasih 2, pasti minta yang ketiga. Padahal nanti dia akan juga apa yang dimasuk di mulutnya itu, atau dia akan berakhir juga dengan tanah. Emas itu tidak akan dibawa. Masya Allah. Ya, makanya ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, ini akan menyambung afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur wa khussala ma fis sudur. Ya, ini adalah bagaimana kita harus melihat dunia sebagai hal yang hina. Boleh kita pakai buat sarana saja. Tidak boleh digenggemin terus atau dimasukkan ke hati. Kita pakai untuk sarana saja selama kita di dunia sini. Ya, itu yang bisa kita sampaikan. Alhamdulillah sudah selesai. Kita berdoa dan berharap agar kita diistiqomahkan dalam keimanan, ya, dan kita diberatkan timbangan kebaikannya, dan Allah jauhkan dari api neraka. Karena itu ciri sukses, ya. Kullu nafsin dha'iqatul, terus faima tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Ya, jadi ketika ditanya, Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat? Ya, apa yang kamu persiapkan untuk hari itu? Ya. Ada yang riwayat yang lain mengatakan bahkan seperti ini, ya, sudah dekat sekali di zaman Rasulullah. Maksudnya kiamat itu pasti, kapannya tidak pasti, tapi pasti terjadi, dan ada amarat-amaratnya, ada tanda-tandanya, ada tanda kiamat kecil, ada tanda kiamat yang yang kecil sudah banyak terlihat ini. Sudah banyak terlihat. Nah, yang besar nanti baru akan terjadi menjelang betul-betul hari kiamat. Contohnya yang kecil saja kan, orang-orang yatana'aluna fil bunyan, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Oh, ini tinggi. Maksudnya adalah esensinya orang berlomba-lomba dalam duniawi, bermegah-megahan dan menunjukkan bahwasanya dia memiliki, itu sudah ada. Jadi kiamat kecil sudah tanda-tandanya. Nanti baru kiamat besar. Bencana alam pernah 1 tahun banyak dan sering terjadi. Nah, itu sudah mulai. Ya, tinggal yang besarnya. Tapi insya Allah kalau banyak orang soleh, masih azan berkumandang, ya, syariat Islamnya masih ada di muka bumi ini, ya lanjutkan. Karena memang dalam riwayat nanti tatkala betul-betul sudah miris sekali dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang jujur dengan keimanannya, ya, jujur dengan keimanannya. Nah, disitulah nanti Allah sudah. Nah, nanti kita akan lanjutkan di surat Al-Zalzalah bagaimana bumi sudah sumpek, bumi sudah penat, ya.
dengan kelakuan kita, kelakuan orang yang berdosa. Ya, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Aku qouli hada, astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.